mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Untuk ketua kelas, Filza Terangmulia, silakan dipimpin. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Filza. Selanjutnya Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Rizka Amelia Fauzia, hadirah Bu. Filza Amalia, Hadirah, Bu. Oke, masuk semuanya ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk mengecek seragam kalian apakah sudah rapi atau belum. Jika belum, tolong dirapikan. Sudah, Bu. Sudah rapi. Sudah rapi, Bu. Coba kalian lihat sekitar kalian, ada sampah atau tidak. Tidak ada, Bu. Sudah bersih, Bu. Tidak ada sampah. Sudah bersih ya. Iya. Kebersihan adalah sebagian dari apa? Dari iman. Coba anak-anak Ibu. Ada yang tahu tidak? Kita akan belajar apa hari ini? Belajar tema 1, Bu, indahnya kebersamaan. Iya, betul Filza. Kemudian subtema berapa? Tema 2, Bu, kebersamaan dalam keberagaman. Iya, betul. Dan kita hari ini akan mempelajari pembelajaran yang ke-6. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa itu macam-macam keberagaman. Di antaranya keberagaman ras, keberagaman budaya, keberagaman agama, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu kerjasama, kemudian apa itu bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dalam keberagaman agama. Baik anak-anak, Ibu lihat kalian masih kurang semangat nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Ayo, Bu. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi nama tepuk semangatnya itu tepuk semangat yes. Kayak gini. Tepuk semangat yes. Say yes. My yes. Not yes. Semangat yes. Bisa? Bisa, Bu. Coba kalian berdiri terlebih dahulu supaya tambah semangat belajarnya nih. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat yes. Say yes. My yes. Not yes. Semangat yes. Oke, silakan duduk kembali. Sudah semangat belum? Sudah. Semangatnya anak Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Coba dilihat di depan terdapat beberapa gambar beserta dengan agama-agamanya. Di sini terdapat keterangan sebuah tempat ibadah beserta dengan agamanya. Ada yang tahu? Aku tahu, Bu. Apa, Yang Amel? pertama itu masjid, agamanya Islam. Iya, betul. Perhatikan pada gambar yang pertama ini terdapat rumah ibadah yaitu masjid. Masjid ini merupakan rumah ibadah orang apa? Orang Islam. Ya, bagus. Kemudian pada gambar yang kedua ini ada gereja. Gereja ini tempat ibadah orang Kristen. Umat Kristen. Ya, selanjutnya gambar yang ketiga ini merupakan rumah ibadah kelenteng, di mana kelenteng ini merupakan rumah ibadah agama Konghucu. Kemudian pada gambar yang keempat ini merupakan tempat ibadah wihara, di mana wihara ini merupakan tempat ibadah agama Buddha. Selanjutnya pada gambar yang berapa? Kelima. Yaitu tempat ibadahnya pura, di mana pura ini merupakan agama Hindu. Kemudian pada gambar yang terakhir ada gambar rumah ibadah gereja, di mana gereja ini merupakan agama dari Katolik. Oke anak-anak,
anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerjasama dalam keberagaman agama. Coba dilihat, terdapat beberapa gambar yakni tentang kegiatan kerjasama dalam keberagaman. Coba kalian lihat ada apa saja? Ada kegiatan ronda, Bu. Iya betul. Terus ada kegiatan apa lagi? Ada kegiatan kerja bakti Kerja bakti di lingkungan sekitar. Kemudian gambar yang ketiga ada kegiatan gotong royong. ya betul. Nah, dari kegiatan ketiga ini merupakan kerjasama dalam keberagaman agama. Karena pada setiap kegiatan ini pasti terdiri dari orang-orang atau manusia yang memiliki keragaman agamanya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Kalian pernah nggak sih bekerja sama dengan orang yang berbeda agamanya? Pernah, Bu. Pernah, Mea? Nah, kemudian sikap apa sih yang kalian tunjukkan ketika kalian bekerja sama dengan orang yang berbeda agama? Kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya, kita harus saling menghargai, kemudian kita harus saling Toleransi. dan sebagainya. Berkaitan dengan kerjasama, ada yang tahu tidak kerjasama itu apa sih? Gak tahu, Bu. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama-sama dengan saling memahami aktivitas masing-masing. Adapun manfaat kerjasama adalah yang pertama, mempererat tali persaudaraan, kemudian menumbuhkan sikap semangat persatuan, dan yang ketiga yaitu kerjaan akan lebih cepat selesai. Coba dilihat kembali PowerPoint di depan, ada kegiatan kerjasama dalam keberagaman agama. Coba Amel untuk membaca secara nyaring bentuk-bentuk dari kerjasama keberagaman agama tersebut. Yang pertama, kerjasama membangun fasilitas desa. Yang kedua, kerjasama dalam mengamankan jalannya ibadah keagamaan. Yang ketiga, kerjasama menjaga tempat ibadah pada saat perayaan hari raya. Iya bagus. Sekarang coba Filza bacakan bentuk-bentuk dari kerjasama keberagaman agama yang selanjutnya. Yang keempat, ada musyawarah dalam pemilihan RT atau RW. Betul. Yang kelima, saling memberikan bantuan jika ada yang mengalami kesusahan. Dan yang terakhir yaitu saling menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Ya, pintar anak ibu. Nah, setelah kalian memahami apa itu kerjasama, kemudian tempat ibadah beserta agama-agamanya, dan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman agama, sekarang kalian bisa lihat pada buku siswa halaman 122 tentang teks sederhana kegiatan kerjasama. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk kalian membaca teks tersebut. Oke, Bu. Sudah selesai anak-anak membaca teksnya? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu meminta kalian untuk menjawab pertanyaan pada buku siswa. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk menjawabnya, ya. Oke, baik, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang Ibu meminta perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban di depan kelas. Silakan Reska Amelia. Maju ya, Bu. Ya, betul. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Nah, jawabannya adalah persahabatan Udin, Edo, dan Beni sangat dekat dan mereka itu saling menghargai satu sama lain karena walaupun mereka itu berasal dari agama yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Pernah, Bu.
Jadi waktu itu saya pernah bergotong royong bersama warga untuk membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Nah, pelajaran yang saya dapat yaitu kita harus saling menghargai perbedaan dan bisa bekerja sama dengan baik kepada setiap orang walaupun kita memiliki agama yang berbeda. Sudah, Bu? Iya, bagus. Terima kasih, Amel. Masalah, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Baik, Bu. Ini Amel. Makasih, Bu. Ini Elza. Makasih, Bu. Ya, sekarang coba kalian lihat LKPD-nya. Lalu kalian lihat pada LKPD halaman pertama. Kemudian kalian kerjakan LKPD tersebut dan mengumpulkannya ke depan ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Selesai, boleh kalian kumpulkan di depan ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD ya. Sudah, Bu. Oh, Ibu lihat-lihat kurang semangat nih. Iya nih, Bu. Iya nih, Bu. Semangat ngantuk. Oh, ngantuk. Oke, agar lebih semangat, Ibu kasih ice breaking ya. Mau. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi, Ibu punya ice breaking nih, namanya lagu Teko Kecil. Nanti kalian ikuti ya. Oke, Bu. Ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagahku dan ini carangku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Bisa? Bisa, Bu. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagahku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Yeay. Sudah semangat? Semangat, Bu. Oke, kita duduk kembali ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang permainan tradisional Bakiak. Ada yang masih tahu permainan tradisional Bakiak itu apa atau pengertian itu apa? Aku tahu, Bu. Ya, coba Filza bacakan di handout-nya. Jadi, permainan Bakiak adalah permainan tradisional yang melatih kekompakan anak seperti kemampuan berjalan cepat dengan bersamaan, mengkoordinasi antara gerakan melangkah dan mengayunkan tangan, kemudian melatih keseimbangan dan kelincahan anak. Iya, bagus. Oke, terima kasih Filza. Setelah kalian sudah memahami apa itu pengertian dari permainan tradisional Bakiak, tentu kalian akan mempelajari tentang apa saja gerakan dasar dalam permainan Bakiak. Coba kalian lihat di hak kalian, apa itu gerakan dasar permainan Bakiak? Aku tahu, Bu. Coba Mel, bacakan nyaring tentang gerak dasar dalam permainan Bakiak. Gerak dasar pada permainan Bakiak adalah berjalan. Saat bermain Bakiak, kita harus berjalan dengan tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas juga bertenaga. Maka diperlukan kerjasama tim, kekompakan gerak dan keterampilan berjalan dan mengayunkan kaki. Iya, bagus. Itu merupakan dari gerak dasar permainan Bakiak. Gerak dasar dalam permainan Bakiak itu berjalan. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari permainan
mengetahui tentang gerakan dasar permainan rakyat, tentu kalian harus mengetahui manfaat apa saja dari permainan rakyat tersebut. Jadi, Ibu akan menjelaskan manfaat dari permainan rakyat ini. Manfaat tersebut diantaranya yaitu menjaga keseimbangan, kemudian melatih koordinasi tubuh, terus menjaga kekompakan, dan melatih kerjasama antar tim. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang gerak dasar permainan bakyak. Kalian simak baik-baik ya videonya. Baik, Bu. Pada saat permainan ini berlangsung, setiap peserta akan saling berkoordinasi antar pemain. Permainan bakyak ini sangat membutuhkan tenaga dan kesabaran yang tinggi karena membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan untuk melangkah. Tentang gerak dasar permainan tradisional bakyak, Ibu meminta kepada kalian untuk mendiskusikan gerak dasar yang diperlukan dalam permainan bakyak. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Bu. Oke, setelah selesai berdiskusi, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Baik, Bu. Saya yang maju ya, Bu. Oke, Filza, silakan. Jadi, hasil diskusi kami berdua yaitu dalam menentukan strategi bermain bakyak. Pertama, ketika di garis start, kita berjalan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan kaki kiri secara bersamaan sampai garis finish. Gerakan dasar yang harus diterapkan agar kelompok kita sampai garis finish tepat waktu, kita menggunakan gerak dasar berjalan dengan seimbang dan kompak. Bu. Oke, Filza, bagus. Terima kasih ya. Sama Ibu. Nah, selanjutnya coba kalian buka LKPD-nya halaman 2, yaitu tentang apa saja gerakan dasar atau permainan bakyak yang ada pada lembar tersebut. Kemudian kalian kerjakan secara mandiri ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ingat tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ingat, Bu. Masih ingat ya? Untuk menguatkan kembali materi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, silakan kalian buka handout kembali mengenai materi tersebut. Baik, Bu. Oke, sekarang kalian baca materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada handout yang sudah
bagikan tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jika sudah selesai, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian masih ingat tentang cerita perbedaan bukan penghalang? Ingat, Bu. Kemudian hal penting apa saja sih pada cerita perbedaan bukanlah penghalang tersebut? Aku, Bu, tahu. Coba Firza. Dari teks tersebut, hal pentingnya yaitu dengan adanya perbedaan bukan menjadi penghalang dan membuat kita tidak bermusuhan. Iya bagus, terima kasih Firza. Sama-sama, Bu. Baik anak-anak, setelah kalian sudah memahami apa itu gagasan pokok, kemudian apa itu gagasan pendukung, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu dari ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Baik, selanjutnya Ibu meminta kepada kalian untuk membuka buku siswa halaman 126 tentang cara membuat ringkasan. Kemudian kalian pahami, lalu diskusikan dan kerjakan teks tentang membuat ringkasan pada cerita perbedaan bukanlah penghalang. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, karena kalian sudah rajin, kemudian bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Ibu berikan, Ibu akan berikan kalian hadiah. Ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu berterima kasih kepada kalian sudah bekerja sama dengan baik. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian PR terlebih dahulu. Kalian tahu PR-nya apa? Tahu. Jadi, Ibu akan memberikan kalian 2 PR. PR yang pertama yaitu kalian mempraktikkan sikap kerjasama bersama teman kalian di lingkungan rumah. Kemudian PR yang kedua, kalian membuat video gerakan dasar permainan bakyak yang diunggah pada YouTube. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke deh, bagus. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, materi apa aja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Aku tahu. Apa ya, Sarah? Kerjasama dalam keberagaman agama. Pinter. Aku juga tahu, Bu. Tadi kita sudah belajar tentang permainan tradisional bakyak. Iya betul, Filza. Ada satu lagi nih yang kurang apa ya? Aku tahu, Bu. Gagasan pokok sama apa ya, Bu? Gagasan pendukung. Iya, pinter. Nah, kita sudah mempelajari materi tersebut. Pada materi tersebut ini ada yang kalian kurang pahami tidak? Alhamdulillah udah paham, Bu. Iya, Bu. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Seru pokoknya. Asik, Bu. Seru. Senang pokoknya, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian senang, kalian happy. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari apa itu kerjasama, kemudian bentuk-bentuk kerjasama itu apa saja dalam keberagaman agama. Contohnya seperti kerjasama dalam membangun fasilitas desa seperti jembatan, kemudian kerjasama dalam mengamankan jalannya beribadah, dan sebagainya.
Selanjutnya kita juga telah mempelajari tentang permainan tradisional bakyak, kemudian gerak dasar dalam permainan bakyak yaitu berjalan. Kemudian kita telah mempelajari gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau cerita yang dibentuk dalam kalimat yang lebih singkat dan lebih efektif. Baik, Ibu harap kalian dapat memahami dan menerapkan sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap kerjasama dan toleransi itu sangat penting dalam kehidupan keberagaman. Oke anak-anak, jangan lupa kalian ulas kembali dan belajar di rumah ya. Kemudian kalian persiapkan diri untuk pertemuan pada pembelajaran selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Nah, karena kalian telah semangat dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pantun nih kepada kalian. Mau mendengarkan tidak? Oke. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Ibu tutup pembelajaran dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, rapikan dulu peralatan kalian dan dimasukkan ke dalam tas ya. Oke, baik, Bu. Sudah rapi? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Zainul Amalia, dipersilakan. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana